Halo saudara, jumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Mari saya undang setiap kita sebelum kita mulai renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih hal yang baru Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bicaralah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini tema renungan adalah using our time wisely atau menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Setiap kita sama-sama diberi waktu yang sama, 24 jam. Dan tahukah saudara, dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, waktu adalah hal yang unik. Kalau kita bicara mengenai sumber daya atau mengenai sesuatu yang kita punya, kalau kita bicara mengenai uang, ada orang kaya, ada orang yang kurang kaya. Misalnya kita bicara pendidikan, ada orang yang diberkati atau punya kesempatan untuk kuliah, untuk sekolah yang tinggi. Ada juga orang yang mungkin karena ada keterbatasan, mungkin gak bisa sampai perguruan tinggi. Atau bicara tentang sebuah pembangunan kota. Ada kota kayak Jakarta yang kotanya tertata, terbangun dengan baik, dengan rapi, punya gedung yang bagus, punya fasilitas yang bagus. Tapi ada juga daerah di Indonesia, misalkan di Indonesia Timur sana, yang daerahnya atau wilayahnya belum semaju Jakarta. Tapi waktu berbeda. Setiap saudara dan saya, kaya nggak kaya, pinter nggak pinter, educated nggak educated, setiap kita punya hal yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Saya yakin nggak ada yang punya 23 jam, bahkan saya yakin nggak ada yang punya waktu 25 jam. Setiap kita punya 24 jam setiap hari. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, dalam 24 jam setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, apa sih yang kita lakuin dalam hidup kita? Pilihan apa yang kita pilih dalam hidup kita? Saya pernah bilang dalam khotbah saya, ada dua hal yang gak bisa kita tarik dalam hidup ini. Yang pertama, perkataan. Once perkataan kita, sekali perkataan kita menyakiti orang lain, sekali perkataan kita mendukakan orang lain, kita gak akan bisa tarik lagi. Minta maaf bisa nggak? Bisa. Dimaafin nggak? Dimaafin. Tapi kalau udah terjadi sakit gimana? Berikutnya adalah waktu. Setiap yang terjadi masalah kita nggak bisa putar. Makanya banyak orang pengen banget punya yang namanya mesin waktu. Seandainya ada, mungkin kita akan putar balik ke masa lalu dan kita akan perbaiki banyak yang terjadi masa lalu. Tapi sayangnya masa waktu nggak pernah ada. Maka dalam Efesus 5 ayat 15 dan ke-16 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Allah menuntut, Allah menghendaki bahwa kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Saya akan bagi renungan hari ini tentang masa lalu, tentang masa sekarang, dan tentang masa depan kita. Yang pertama adalah mengenai masa lalu. In regard to the past, we need to let go of the past. Kita perlu melepaskan apa yang terjadi di masa lalu kita. Betul setiap kita banyak kesalahan di masa lalu. Betul setiap kita banyak kekurangan. Saya yakin setiap kita gak ada yang sempurna hidupnya. Saya yakin setiap kita, bahkan saya sekalipun yang hamba Tuhan, punya banyak kesalahan di masa lalu. Tapi kabar baiknya adalah masa lalumu sudah Tuhan ampuni. Dan kau hanya perlu untuk let go, melepaskan. Gak perlu diingat lagi. Maka dalam Yesaya 43:18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita gak usah ingat masa lalu. Kita gak usah ingat masalah. Kita gak usah ingat apa yang salah. Oke, banyak salah, oke. Kabar baiknya adalah Tuhan ambil saudara. Dan jadi pertanyaan yang adalah, apa yang mau kau lakukan bagi hidup? Kita suka kenal namanya memori. Memori bagus gak? Bagus. Kita ingat masa lalu kita gimana, baik, buruk, suka, duka, bagus. Tapi banyak dari orang, karena namanya memori, kenangan, kita terjebak di masa lalu. Coba ya dulu gue kayak begini. Coba ya. Atau misalkan, enakan zaman dulu ya, dulu tuh kayak begini. Makanya karena kita sekali lihat ya tulisan di belakang tuh ya, ada gambar mantan presiden kita yang kedua bilangnya enakan zamanku toh.
Salah nggak? Nggak salah. Tapi ingat masa lalu nggak salah. Tapi yang jadi salah adalah saat kita selalu terjebak di masa lalu sampai kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita punya di masa sekarang. Itu yang paling salah. Kita sibuk ngeliat kita masa lalu sampai kita lupa, hari ini mungkin hidup lo nggak kayak dulu. Mungkin betul. Tapi kan hari ini kau juga dipelihara Tuhan. Tuhan hari ini kau juga ada hari ini kan karena Tuhan yang baik sama engkau kan. Kau ada kan karena Tuhan berbelas kasihan sama engkau. Makanya dalam Pengkhotbah 7 ayat tersebut dikatakan, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kita belajar dari bahasa Israel dalam Bilangan 11 atau 4b yang kelima dikatakan, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ayat ini bicara tentang bahasa Israel lagi dibawa ke tanah perjanjian, di padang gurun, dan kita semua tahu bahwa di padang Mesir mereka jadi budak. Tapi saat mereka di padang gurun, mereka bilang, siapa kasih kita makan daging? Ini kalau bahasa hari ini kita bilang, enakan zaman dulu lah. Mendingan di Mesir, budak-budak deh. Tapi makan dikasih. Katanya kita teringat sama daging, kita teringat sama mentimun dan semangka. Padahal saat itu mereka sedang berjalan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Makanya jangan melihat hidupmu dari kacamatamu sekarang. Mungkin hidupmu hari ini kurang baik, betul. Tapi mungkin hari ini kau lagi berjalan ke sebuah tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan sama saudara. Jangan biarkan memori akan masa lalu membuat halangi saudara meraih masa depanmu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa sih masa lalu? Regret, penyesalan. Banyak orang menyesal buat masa lalu. Dan banyak orang hidupnya hari ini, katanya sih merancangkan hidup untuk masa depan. Tapi pandangannya, fokusnya, hidupnya terikat sama masa lalu. Akan kesalahan di masa lalu, dulu gue pernah begini ya, coba ya gak pernah. Dalam 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10 dikatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak disesalkan, tapi duka cita ini menghasilkan kematian. Jadi Allah bilang gini, kamu tuh boleh berduka cita akan hidupmu di masa lalu, boleh. Asal duka citamu itu membawa kau bertobat. Kalau kita duka cita akan masa lalu, tapi kita gak bertobat, dulu gue pernah nyuri ya, sekarang masih nyuri. Buat apa kau duka cita? Dulu saya suka bohong ya, sekarang sih gak bohong, tapi mulutnya berantakan. Buat apa kau berduka cita? Karena kehendaknya adalah saat engkau menyesali hidup masa lalu, kau bilang, oh ya dulu saya begini, sekarang saya gak boleh begitu lagi. Saya harus hidup yang baru sama Tuhan. Alkitab mengajarkan ada 2 pribadi tentang kesalahan masa lalu. Yang pertama namanya Yudas, yang kedua namanya Petrus. Dua buat salah gak? Buat yang salah. Salahnya fatal gak? Fatal. Yudas penjual Yesus, Petrus penyangkal Yesus. Tapi kita semua tahu ending di hidup mereka berbeda jauh. Petrus Tuhan pulihkan. Bukan kata kita palsu, bayangan aja menyembuhkan orang. Tapi kita tahu Yudas gantung diri. Pilihan di tangan saudara. Menyesali perbuatanmu dan dalam kutip mati dan terus terjebak di masa lalu. Atau kau mau sadar, saya pernah salah dan saya bertobat dan datang pada Tuhan. Yang kedua adalah, in regard to the present, we need to live fully in the present. Untuk hidupmu hari ini, kau perlu sungguh-sungguh menjadi hidupmu hari ini. Apa sih Pak bicara sungguh-sungguh? Bicara tentang mengenai bagaimana saudara menjadi hidup saudara. Ada banyak dari kita menjadi hidup hari ini males-malesan. Pengen masa depan yang baik, pengen masa depan yang maju, tapi hidupnya apa? Males. Hidupnya apa? Bersungut-sungut. Dalam 2 Korintus 9:10 dikatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi gini, kalau engkau mau sesuatu dalam hidup, ada perlu kau tabur.
Bener ya? Kalau kita pengen metik buah mangga, kita perlu tabur benih mangga kan? Begitu dalam hidup. Kalau kau mau hidupmu maju, misalkan kau orang bekerja, kau kantoran, kau pengen ada promosi dalam pekerjaanmu, it's okay. Gak salah. Tapi benihnya apa? Kerja yang rajin. Benihnya apa? Yang baik di kantor. Benihnya apa? Tugas tanggung jawabmu, targetmu achieve dong. Buat kita, terutama kadang banyak anak muda sekarang nih, pengen hasilnya maksimal, tapi dengan usaha seminimal mungkin. Bener ya? Pengen hasil berkat yang wow, tapi usahanya kalau bisa effortless. Jadi males. Makanya dalam Kristen namanya supranatural. Saya bukan bicara tentang motor supra, bukan saudara. Tapi saya bicara mengenai supra bagiannya Tuhan. Apa sih bagiannya Tuhan? Bukan itu bagi saudara. Tapi sebelum supra itu muncul, ada yang natural. Apa? Engkau yang kerja yang rajin. Engkau yang sekolah, belajar yang rajin. Engkau yang pelayanan yang benar. Engkau sebagai suami dan istri, jadi suami yang setia, istri yang setia, suami istri yang baik. Itu bagianmu Pak, Bu, anak muda, itu bagianmu. Saat bagianmu dilakuin, saat bagianmu kau udah tepati, semaksimal mungkin, giliran Tuhan lakuin bagian. Yang supra itu apa? Apa bagiannya Tuhan? Buat yang gak mungkin, jadi mungkin. Itu supernatural, kerja sama kamu sama Tuhan. Makanya suka sebuah kutipan namanya, preparation is expression of faith. Sebuah persiapan adalah ungkapan iman kita, ekspresi iman kita. Saya bikin dengan hal ini, saya belajar. Saya gak datang dengan Roh Kudus penuntun saya. Roh Kudus penuntun saya pasti. Tapi kan saya juga perlu siapin bahan kan. Begitupun saudara. Engkau kantor, meeting, kau siapin bahan dengan bahan. Engkau sekolah siapin yang baik. Engkau berumah tangga, jadi suami yang baik, istri yang baik. Semua ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir untuk masa depan kita adalah we need to let go of the future. Apa sih maksudnya let go tentang masa depan kita? Artinya gini, percayakan masa depanmu sama satu-satunya pemilik hidupmu namanya Yesus. Berhenti menggenggam hidupmu dengan kegenggam erat-erat gitu. No, kau mau let go aja. Apapun yang mau Tuhan mau ambil, silakan ambil. Apapun yang Tuhan mau singkirkan, silakan Tuhan singkirkan. Tapi percaya dengan iman. Kalau Tuhan ambil sesuatu, Dia gak akan pernah ganti sama sesuatu yang gak lebih baik. Dia pasti akan kasih yang lebih baik. Dalam penapaianan ada seorang jemaat Tuhan. Maju minta doain. Karena masalah anaknya mau kuliah. Saat dipanggil anaknya, lebih kan ada gini dong. Dia doa untuk anaknya kuliah. Minimal anaknya SMP atau SMA lah. SMA yang paling wajar. Terus ditanya, mana anaknya Bu? Dia panggil anaknya dan anaknya masih kecil. Pertanyaan saya, anaknya itu kuliah gak nanti? Belum tentu. Siapa tahu tuh udah datang duluan. Iya gak? Siapa yang jamin dia bakal kuliah 10-15 tahun lagi? Salah gak persiapan masa depan kita? Gak salah. Kau harus nabung Pak, kau harus nabung Bu, kau siapkan masa depanmu dengan baik anak muda. Tapi kalau kau dalam masa depanmu, kau takut dan khawatir dan melemahkan imanmu, buat apa? Maka dalam Matius 6:25 dan 26 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Setiap kita lebih daripada burung-burung Pak. Itu burung di langit gak pernah pingsan karena kelaparan. Gak pernah busung lapar, gak pernah. Dia pelihara Pak. Bu, dipelihara Pak. Bu. Dan saya yakin dan saya jamin engkau lebih berharga daripada burung-burung itu. Kalau bunga dipelihara, dikasih makan, bahkan kata kita bunga bakung di ladang dihiasi Tuhan. Apalagi engkau anak-anak kesayangan yang Tuhan aja rela mati buat kamu Pak, Bu, anak muda. Kau pasti dipelihara, pasti disayangin sama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang berkata saya, our anxiety does not come from thinking about the future, but from wanting to control it. Ketakutan, kegelisahan kita bukan karena kita takut masa depan, no. Karena kita takut, karena kita pengen ngendaliin. Karena kita pengen hal yang pasti Pak.
Benar ya Pak? Apa kita laki-laki? Kita pengen hal yang pasti. Kita nggak pengen hal yang gambling. Tapi kadang ikut Tuhan pasti diberkatin pasti. Tolong nggak pasti. Cuman gimana kita nggak tahu. Benar nggak? Emang kamu tahu gimana kamu sembuh? Emang Bapak Ibu tahu bagaimana Bapak Ibu dapat promosi nanti? Emang Bapak Ibu tahu? Misalkan kau lagi kurang, bagaimana caranya nanti bayar uang sekolah anakmu? Kalau saya tahu nggak? Pasti nggak tahu kan cara gimana. Tapi percaya nggak Tuhan tolong? Percaya kan? Serahkan sama Tuhan. Jangan pernah usaha bantu Tuhan. Kenapa? Karena yang perlu dibantu itu kita Pak, Bu, anak muda. Saya yang perlu dibantu. Sama saya bilang sama saya, adik, saya yang perlu dibantu sama Tuhan. Kita yang perlu dibantu Pak, bukan Tuhan. Jadi stop bantu Tuhan dan melakukan bagian kita. Maka saya undang setiap kita untuk tundukkan hati kita naikkan doa ini pada Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar seluruh doa kami. Engkau Allah yang setia yang akan selalu memelihara segenap kehidupan kami. Kami serahkan setiap ketakutan dan kekhawatiran kami akan masa depan kami. Kami serahkan masa lalu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya masa lalu kami telah Tuhan ampuni. Tuhan telah tutup buku masa lalu kami. Dan kami percaya masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang diberkati Tuhan menanti setiap kami Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap intimidasi jahat. Apapun yang iblis kerjakan, yang tabu dalam pikiran hati kami, yang menghalangi kami untuk maju bersama dengan kami, patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, jodoh kami. Setiap rasa sakit, rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang, apapun itu yang dalam hati kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah melihat dan Allah yang menyediakan. Kami percaya, kami berharga dan kami percaya masa depan yang baik dan setiap kami. Masukkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sepanjang hari kami percaya mujizat, pertolongan, anugerah, kebaikan-Mu penuh atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat menjadi hari saudara dan jangan lupa yang punya surga, Crazy Enough with you. Bye-bye.